Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi rundona syahrus syam bil barakati. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu besar limpah nikmat dan ridhonya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua masih dalam keadaan hidup dan bernapas, walaupun dalam keadaan di antara kita dalam keadaan sakit. Allah masih memperkenankan kita untuk beribadah, melaksanakan saum Ramadan yang merupakan kewajiban kita selaku umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak ada tujuan lain untuk kita beribadah, melaksanakan saum Ramadan, kecuali mencapai tingkat ketakwaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini bertepatan dengan tanggal 8 Mei tahun 2021 Miladiah, atau bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1442 Hijriah, malam ke-27 yang merupakan malam Lailatul Qadar, malam Baroah. Tersebut dengan malam Baroah, malam yang diberkahi, di mana menjadi penjelasan yang sangat penting dalam segala urusan perkara-perkara akhirat bahkan duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan semuanya merebut pahala 1000 tahun beribadah di malam yang penuh barokah ini, di malam yang penuh nikmat keistimewaan yang diberikan hanya kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada umat Islam yang ada di dunia ini. Inna ansalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairan min alfi syahrin. Tanajalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amri. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Masya Allah, sungguh luar biasa keberkahan beribadah 1000 tahun lamanya, pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita yang menjalankan saum Ramadan. Dan puasa Ramadan ini adalah puasa ibadah yang diberikan penilaian langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu amal ibni Adam lahu ila saum fa innahu li wa ana azbih. Sesungguhnya amal anak cucu Adam untuk dirinya sendiri, kecuali puasa untuk aku, kata Allah, karena aku yang lebih tahu mana si hamba yang berpuasa, mana yang tidak, dan Allah memberikan pahala kepada mereka yang melaksanakan saum Ramadan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, dimanapun saudara-saudaraku berada. Hiruk pikuk terkait dengan masalah yang terjadi di bangsa ini tak kunjung usai. Fitnah, hinaan, caci maki, bahkan penistaan terhadap Islam merebak begitu kuat di masyarakat. Pelarangan beribadah tarawih, bahkan sampai melaporkan kepada pihak yang berwajib, sebagaimana kejadian yang ada di Jakarta untuk ibadah yang berlangsung sholat tarawih sampai disomasikan menurut jalur hukum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari beberapa presiden kita merasakan betapa umat Islam menghadapi ujian yang sangat berat di era rezim kepemimpinan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Padahal wakil presiden ini adalah seorang yang dulunya dikatakan sebagai sosok kiai, sosok ulama yang sangat fenomenal di masyarakat, yang sangat terkenal, memiliki keilmuan Islam di atas rata-rata, namun tidak berdaya untuk membela Islam. Ini merupakan sebuah ujian yang sangat berat yang saya maksudkan. Tetapi kita sebagai umat Islam telah ditetapkan di dalam dasar kebenaran Al-Quran. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha
ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang sabar. Diutusnya Nabi kita Muhammad SAW adalah untuk mengajarkan akhlak mulia kepada kita semua. Di dalam bulan ini kita perlu bersabar. Di dalam bulan ini kita perlu banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokuskan perhatian kita untuk mencapai keberkahan di malam Baroah atau malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Apapun yang kita lakukan di dunia ini hanyalah merupakan sebuah perjalanan hidup yang menjadi pegangan kita untuk menuju pada akhirat. Kita tidak mungkin hidup selama-lamanya di dunia ini. Suatu kelak nanti kita akan semua berhadapan dengan pengadilan akhir yang berkomitmen di atas kejujuran dan keadilan. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisab atas perbuatanmu. Jadi masing-masing kita umat manusia di dunia ini, apapun agama kita, apapun keyakinan kita, apapun suku bangsa kita, apapun bahasa kita, semuanya akan berhadapan di pengadilan Allah. Semuanya akan bertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Dan keberuntungan ini hanya ada dalam diri seorang muslim yang betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan malam Baroah, malam yang sangat spesial di mana diturunkannya kitabullah Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna munzirina fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, demi kitab yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Menurut tafsir Hamim, demi kitab yang menjelaskan, yakni Al-Quran yang dimaksud. Sedang wawu adalah wawu ataf. Jika Hamim itu yang digunakan untuk bersumpah atau disebut dalam istilah muqsam bih, dan kalau tidak maka wawu itu wawu qasam. Sedang jawabnya ialah firman-Nya. Artinya bahwa penerapan dari manfaat arti dari kalimat yang menunjukkan wal kitabil menggunakan kata waw ataf atau yang disedarajatkan di dalam sebuah pembenaran kalimat susunan kata, maka ini menjelaskan sebuah firman atau Al-Quran diturunkannya. Bisa juga dikaitkan dengan syahrul Ramadan, fihi unsila fil Quran hudalinas, bahwa Al-Quran itu diturunkan berangsur-angsur di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran bagi seluruh manusia. Jadi sifat daripada Al-Quran ini ketika diturunkan tidak hanya kepada umat Islam. Kalau kita sadar, Al-Quran ini diturunkan huda linas wa bainati minal huda wal furqan, sebagai pembeda antara hak dan batil, diturunkan kepada seluruh umat manusia. Kepada seluruh umat manusia berarti apapun agamanya, apapun suku bangsanya, apapun bahasanya, apapun bahasa, apapun adat istiadat budaya yang ada di situ, atau disebut dengan budaya local wisdom, apapun, semuanya itu diturunkan untuk umat manusia. Yang percaya kepada Al-Quran disebut dengan mukmin. Mukmin itu orang yang beriman, dan tidak percaya kepada Al-Quran diturunkannya di bulan Ramadan, di syahrul Ramadan ini, maka mereka adalah kafir. Menutup hati mereka, mengkaper hati mereka, merapatkan rapat-rapat penolakan mereka untuk menolak hadirnya Al-Quran di dalam hati mereka. Oleh karena itu, Hamim ini dijelaskan demi kitab yang menjelaskan, yakni Al-Quran, ditujukan kepada Al-Quran. Apa Al-Quran itu? Al-Quran itu adalah ketetapan segenap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahyu yang diturunkan, apokalipsis
yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada semua nabi dan disempurnakan di malam ke-27 ini. Malam ini sekarang ini. Malam ke-27, malam Lailatul Qadar, malam Baroah. Siapa yang membawanya? Siapa yang menerimanya? Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Dalam tafsir dijelaskan yang ditujukan yakni Al-Quran, sedang waw adalah waw ataf. Jika khamim itu yang digunakan untuk bersumpah muqsam bih, dan kalau tidak maka waw itu waw qasam. Sedang jawabnya ialah firman-Nya. Berarti Al-Quran itu adalah firman. Dari setiap rangkaian kata dalam Al-Quran ini memiliki pengertian dalam satu tujuan yang sama. Tidak mungkin dia menjelaskan kata tidak memiliki tujuan kalimat yang sama. Dan setelah dijelaskan yakni Al-Quran, ternyata Al-Quran itu adalah firman-Nya. Kita harus percaya bahwa ini adalah firman-Nya. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, yaitu pada malam Qadar atau malam Baroah. Saat dimulainya penurunan Al-Quran itu, sejak diturunkannya Al-Quran itu, saat Al-Quran diturunkan secara keseluruhan ke langit yang paling rendah dari Lauh Mahfuz. Selanjutnya ia diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangsur-angsur selama 23 tahun. Masya Allah, jamaah bayangkan, tidak seperti membalik telapak tangan, bahwa Al-Quranul Karim itu diturunkan secara berangsur-angsur. Dan semua nabi menerima Al-Quran itu, semua nabi menerima wahyu itu, semua nabi menerima firman Allah Subhanahu wa taala itu terjadi selalu pada bulan Ramadan. Dan tidak ada kemuliaan dari para nabi itu kecuali di malam Lailatul Qadar. Ini diberikan sesungguhnya hanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Malam diturunkannya itu bukan 1-2 tahun atau 1-2 minggu atau 1-2 bulan, selama 23 tahun. Dan oleh karena diturunnya Al-Quran, itulah agaknya berkah dari malam itu. Nah, ini saya katakan tadi, bahwa keberkahan di bulan Ramadan itu terjadi setelah periode Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena turunnya Al-Quran itu menyebabkan adanya manfaat-manfaat keagamaan maupun keduniaan. Jadi sifat daripada Al-Quran ini tidak hanya memberikan sumbangsi bagi urusan surga neraka, tetapi manfaat keberkahan dunia akhirat. Dan banyak para kaum saintis, orang-orang jenius di Eropa, Amerika, bahkan yang ada di negara kita secara nasional, orang-orang mendapatkan kesadaran hidup. Mereka para ahli, mereka para kaum saintis, orang-orang jenius, orang-orang matematikawan, fisikawan, mendapatkan kebenaran. Dan kemudian relevansi kebenaran itu, komparasinya adalah semua ada selalu dalam isi Al-Quran. Nah, ini yang dimaksud. Dan dalam keterangan turunnya Al-Quran menyebabkan adanya manfaat-manfaat keagamaan maupun keduniaan. Masya Allah, jamaah saya memang bukan ahli tafsir, tapi saya orang yang belajar pada pikiran ulama. Harap maklum lah begitu ya, karena orang baru belajar. Tapi yang aneh kalau sudah mengaku tokoh, mengaku kiai, kemudian salah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Tapi ini bulan Ramadan, saya paling jaga betul ini mulut ini. Lagi pula kalau kita lihat situasi politik negara kita ini, kalau dalam pertandingan bagaimana ya, saya pernah menonton tinju kelas dunia itu, ada seorang petinju, dia dipukul gratis, dia tidak mau melawan karena dia sudah tahu bahwa ini memang pertandingan sudah tidak sportif. Wasit mulai curang, dan begitulah dalam keadaan kita di negara sekarang. Wasit sudah banyak curang, artinya sudah ada keberpihakan kepada kelompok-kelompok kafir dan munafikun. Jadi kita harus banyak bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Kita jelaskan terus jemaah. Selama 23 tahun diturunkan Al-Quran itu ternyata, Masya Allah, luar biasa, bahwa kalimatullahi secara berangsur-angsur, mengartikannya pun tidak mudah. Allahu Akbar. Mulai dari satu huruf tadi, wal kitab, waw, dan menjelaskan setiap kalimat, apapun yang tertuang menurut kata dasarnya, mulai dari abjadnya, hijaiyahnya, sampai kepada makna yang terkandung, memiliki makna. Masya Allah. Itulah sebabnya di pembukaan Al-Quran dijelaskan bahwa ketika orang yang menerima Al-Quran itu hanya orang yang bertakwa. Alif Lam Mim, zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin.
Allahu Akbar, indahnya syair dan lantunan sastra yang terkandung di dalamnya memiliki makna yang luar biasa. Masya Allah, jutaan, miliaran mungkin, insya Allah hamparan sejarah-sejarah disertasi manusia dibuat, berubah menurut logika dan pergeseran zaman. Tapi Al-Quran tidak pernah berubah. Jangankan kalimat, Masya Allah, saya baru tahu satu kata pun mengartikan, menunjukkan pada pemahaman yang sama dalam kalimat itu. Lanjut. Karena turunnya Al-Quran itu menyebabkan adanya manfaat-manfaat keagamaan maupun keduniaan. Keduniaan ini apa? Manfaat sumbangsi. Bahkan kalau tidak salah itu di dalam beberapa surah itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan antara laut yang tawar dan asin. Itu pun ada dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Ini yang disebut dengan keduniaan. Berarti tafsir daripada hubungan daripada Al-Quran dengan sains dan teknologi nggak pernah bergeser. Atau karena adanya hal-hal yang terjadi di malam itu, seperti turunnya para malaikat dan rahmat, dikabulkannya doa, dibagikannya nikmat, dan diputuskannya perkara-perkara. Artinya di malam inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan berkah. Di malam inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelesaikan segala urusan-urusan, segala perkara diputuskan. Artinya realitas kehidupan manusia sebelum, sementara, dan akan terjadi sudah dicatat oleh Al-Quran dan disempurnakan menjadi pembeda antara hak dan batil di malam Baro'ah, malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ini adalah jumlah mustanafah yang menerangkan alasan dari diturunkannya Al-Quran, dan begitu pula firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah keputusan sekaligus peringatan. Artinya bahwa makna yang terkandung dalam Al-Quran itu tidak ada janji keselamatan, janji surga, janji kebahagiaan, janji diterimanya segala permohonan doa kita, tetapi di dalamnya juga ada peringatan. Berarti ada ancaman. Berhati-hatilah. Pada malam dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, dan malam ini dijelaskan urusan yang penuh hikmah. Artinya kebijakan di dalam hidup, baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika ingin mendapatkan berkah dan rahmat, maka berhati-hatilah dalam mengambil kebijakan. Memberi peringatan sekaligus urusan yang penuh hikmah. Penuh hikmah dalam segala kebijakan hidup. Lihatlah bangsa yang tidak diberkahi, selalu terjadi keributan karena mendasarkan pengetahuan, mendasarkan kekuatan kepada kemampuan manusia. Padahal mayoritas bangsa kita ini adalah Muslim. Berhati-hatilah, orang-orang yang mengaku Islam tapi berkhianat kepada Islam tidak akan diberkahi. Mulai dari presiden sampai ke bawah. Kalau kebijakan sudah menyakiti umat Nabi SAW, sampai kapanpun, sampai akhir periode, nggak pernah akan aman. Pasti aja terjadi sesuatu yang meributkan suasana politik secara luas, menasional di publik. Lihatlah sekarang ini terjadi banyak sekali persoalan. Mulai dari keributan yang terjadi soal OPM dan lain sebagainya. Mulai keributan terjadi penangkapan seorang aktivis. Mulai terjadi kehidupan di mana-mana, ulama dipenjarakan dan lain sebagainya. Dan bahkan baru-baru ini dilarang mudik, kebahagiaan, kesukacitaan orang-orang yang ingin bertemu dengan sanak family, bahkan orang tuanya, terbendung oleh karena virus corona, terbendung oleh alasan COVID-19. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini adalah merupakan sebuah permohonan masyarakat dan sekaligus urusan yang penuh hikmah. Kita sebagai masyarakat jelata meminta. Saya pribadi tidak pernah mudik. Dan sekarang saya ada di rumah. Tetapi saudara-saudara kita di Pulau Jawa, saudara-saudara kita di Pulau Kalimantan, saudara-saudara kita di Pulau Sumatera, Aceh dan sebagainya, mereka akan mudik, mereka akan pulang kampung. Ini urusan yang penuh hikmah. Harusnya ini ada pada diri kedua pemimpin kita, orang yang paling besar sekali di negara ini, Pak Jokowi dan Pak Maruf. Pak Jokowi
mungkin kurang dalam pemahaman keagamaan, tetapi rajal yang di samping Pak Jokowi, orang yang di samping Pak Jokowi adalah dulunya seorang kiai yang paham betul tentang ilmu ini. Saya aja yang hanya orang yang dari sana, dari kafir kemudian mendapat hidayah masuk Islam, paham, apalagi Pak Maruf. Tapi biarlah, itu urusan pribadi, tidak usah, ini bulan Ramadan. Saya hanya mau menjelaskan tentang malam Baroah. Sesungguhnya adanya malam itu sebagai saat dijelaskannya urusan-urusan yang teratur, rapi, atau yang penuh hikmah. Memerlukan diturunkannya Al-Quran pada malam itu yang juga termasuk perkara besar. Nabi SAW bersabda, "Man nasiya salata alayya faqad aqta'a tariqal jannati." Tariqal jannati. Barang siapa melupakan selawat untukku, maka sesungguhnya dia telah keliru dalam menempuh jalan ke surga. Maksudnya lupa ialah meninggalkan dan tidak menyebutkan selawat. Kita lihat penjelasan selanjutnya. Jadi apabila orang yang meninggalkan selawat untuk Nabi itu keliru dalam menempuh jalan ke surga, berarti orang yang berselawat untuk beliau adalah orang yang tengah menempuh jalan ke surga. Apa maksudnya penjelasan hadis ini? Man nasiya salata alayya faqad aqta'a tariqal jannati. Apa maksudnya? Maksudnya adalah segala sesuatu permohonan kita, segala sesuatu yang kita cita-citakan, baik tadi saya katakan cita-cita pribadi, cita-cita dalam rumah tangga, dalam masyarakat, kehidupan berbangsa bernegara, kalau kita telah melupakan sholawat, kita tidak mengingat Allah dan Rasulnya, tidak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka apapun yang kita pohonkan tidak ada berkahnya, baik dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, masyarakat berbangsa bernegara. Ini sudah terbukti sekarang ini. Bahkan kita melihat Islam sepertinya terpinggirkan. Segala sesuatu gerak lingkup kita ini dibatasi dengan berbagai macam alasan, virus dan lain sebagainya. Manuver, kan kecemburuan sosial itu luar biasa dibuat-buat. Orang warga negara asing, komunis yang tidak beriman datang ke Indonesia boleh, padahal mereka terindikasi COVID-19. Ada laporan media saya dengar, dan bangsa sendiri kita abaikan. Ya Allah, ya Rabbi, ini merupakan sebuah pertanggungan keimanan yang cukup berat yang akan dipikul nanti ketika kembali ke akhirat. Bagi orang-orang yang tahu tapi pura-pura tidak tahu, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Nah, dalam menempuh jalan ke surga, pura-pura lupa, pikun. Soal usia, ya kita memaklumi, ada orang yang sudah tua lalu lupa. Tapi ilmu tetap dipelajari. Mulai dari buayan sampai masuk ke liang kubur tetap belajar kita. Kita tetap belajar. Kita banyak membaca. Kita banyak merenung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini merupakan berarti orang yang bersolawat untuk beliau adalah orang yang tengah menempuh jalan ke surga. Surga bukan dimaksud surga akhirat. Surga untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran dalam kehidupan berbangsa. Apapun yang menjadi cita-cita, semuanya akan tercapai di dalam kita menjembatani solawat itu sebagai jembatan. Kita membuat satu pintu untuk memasuki apa yang kita inginkan bagi negara, masyarakat, dan semua komponen masyarakat yang ada. Tidak memihak pada satu agama manapun, karena Islam itu adil. Islam itu adil. Islam itu adil di mana-mana pun. Islam itu adil. Saya orang yang dulunya mencurigai bahwa Islam tidak adil, dan kemudian mendapat hidayah, banyak mempelajari tentang kebenaran Islam. Masya Allah. Ibu bapak saudara-saudara rahimakumullah. Jangankan satu kalimat, satu kata aja menjelaskan makna daripada kalimat itu. Belum sampai kepada akhir kalimat sudah dijelaskan bahwa memang saatnya satu kebenaran akan bertalian dengan kebenaran yang lain. Ini merupakan sebuah kompleksitas pemahaman secara universal. Betul kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Al-Quran itu hudan linas, bagi seluruh umat manusia. Tidak ada golongan yang harus menolak itu, karena itu kebenaran. Kemudian menuju jalan ke surga dari Al-Hadits.
Berkata Qatadah, sesungguhnya Hamim ialah salah satu di antara nama-nama Al-Quran. Itu merupakan nama juga, gelar, predikat daripada Al-Quran itu Hamim, dimulai dengan ayat 1 tadi dalam Quran surah Dukhan. Sementara itu ada pula yang mengatakan ialah salah satu di antara nama-nama Allah Ta'ala. Dan ada lagi yang mengatakan ialah kata sumpah yang digunakan Allah Ta'ala dalam bersumpah. Nah itu muqsambih tadi, yang di atas tadi saya jelaskan. Muqsambih merupakan sumpah. Ini sumpah dari Allah yang mengatakannya, bukan kami. Dan ada lagi yang mengatakan artinya ialah bahwa Allah lah yang menetapkan apa-apa yang terjadi sampai hari kiamat. Keputusan qadar, apapun yang terjadi, Allah yang memutuskan. Tadi saya katakan peristiwa yang pernah, sementara akan dunia yang akan datang, kehidupan, peradaban dunia dan umat manusia, Allah yang menentukan. Dan ada lagi yang mengatakan artinya ialah bahwa Allah lah yang menetapkan apa-apa yang terjadi sampai hari kiamat. Dan ada lagi yang mengatakan kata itu adalah permulaan dari tiap-tiap asma Allah yang bermula dengan huruf H, seperti Al-Hakim dan Al-Halim. Sedang Mim adalah untuk asma yang bermula dengan huruf Mim, seperti Al-Mubin, Al-Malik dan Al-Muhaimin. Tersebut dalam tafsir Abu Lais, Hamim, hai Muhammad, demi kebenaran Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri. Wal kitabil mubin, wal kitabil mubin, yang menjelaskan demi kebenaran Al-Quran yang membedakan antara hak dan yang batil. Di samping ini merupakan nama, predikat, gelar, istilah daripada Al-Quran, dia juga merupakan nama Allah dan juga diselipkan tentang nama, bersentuhan erat dengan pengertian Muhammad. Maka tidak ada salahnya kalau ibu bapa saudara-saudaraku mendapat anak laki-laki menamakan Hamim, Abdul Hamim, hamba Muhammad, hamba yang Muhammad, hamba yang berjiwa Muhammad, hamba yang terpancar nur Muhammad, hamba yang memiliki cahaya Muhammad. Allahu Akbar. Muhammad, Hamim boleh juga, banyak. Ahmad seperti 99 asma Allah bisa ditambahkan. Masya Allah, ini kebahagiaan kita sebagai umat Islam. Bukan harta duniawi, bukan harta akhirat yang kita cari. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, yakni pada malam Qadar atau malam Baro'ah. Berkata pengarang kitab Al-Kasayaf, pada suatu malam yang diberkahi, malam Qadar. Sementara itu ada pula yang mengatakan ialah malam pertengahan dari bulan Sya'ban. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Dan seterusnya adalah merupakan tafsir dari jawaban sumpah qasam, yang maksudnya kamilah yang telah menurunkan peringatan dan perhatian kami terhadap orang-orang kafir, yaitu siksaan dan hukuman. Ternyata penjelasan tentang peringatan itu, inilah hebatnya Al-Quran. Ditujukan bukan kepada kaum mukmin, ditujukan kepada kamilah yang telah menurunkan peringatan dan perhatian kami terhadap orang-orang kafir, yaitu siksaan dan hukuman. Jadi kami ini kalau mengatakan kafir itu ke neraka, kafir akan dihukum, bukan kami benci kepada orang kafir. Kami hanya menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Inilah kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu isi daripada Al-Quran ini. Bahkan kita jadi pengecut, atau kita kalau ulama kita berupaya menyembunyikan kebenaran ini. Nauzubillah summa nauzubillah. Tempat kita sebagai pendakwah kalau menyembunyikan yang begini, satu, kita tidak sayang kepada orang kafir. Orang kafir jangan pernah marah kepada kami, justru kami sayang, kami sampaikan. Karena ini ancaman Allah untuk kalian. Kalian mau terima atau tidak, benci atau tidak, ini kami sampaikan. Jangankan satu Indonesia, satu dunia ini benci kalau kami sampaikan ini, kami nggak peduli. Di dalam hati kami tidak ada sedikit pun kebencian. Yang kami maksudkan adalah supaya kalian datang kepada kebenaran. Enak sekali beragama Islam ini, tafsirnya luas, asal bagi orang yang mau belajar. Kamilah yang telah menurunkan peringatan dan perhatian kami terhadap orang-orang kafir. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di sini, menurunkan peringatan dan perhatian, sebagaimana orang tua perhatian kepada anaknya.
anaknya bandel pasti ditegur dengan keras. Perhatian ini berarti sayang. Kata perhatian ini berarti sayang, memberikan perhatian. Kalau sudah tidak sayang, apa yang diperhatikan? Terhadap orang-orang kafir, yaitu siksa dan hukuman. Selama ini saya katakan, kalau saya mengatakan kalian masuk neraka orang kafir, bukan benci, tapi sayang supaya kalian masuk surga. Kalian mau lapor sama saya, Allahu Akbar. Tidak ada pernah sedikit pun ada rasa takut, karena kami menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di pengadilan manapun, yang kami takut pengadilan akhirat. Allahu Akbar. Api neraka, itu yang kami takut. Kalau cuma penjara itu, kami tidak pernah takut dengan penjara itu. Mau mati pun kami cari-cari. Al-mu'minuna la yamutuna bal yunqalun. Apalagi di bulan Ramadan begini. Kami berlapar-lapar, berhaus-haus. Justru meninggal, mati, wafat di bulan Ramadan itu adalah berkah yang besar. Jangan pernah gentar dengan ancaman orang kafir. Sayangi mereka supaya mereka masuk Islam. Kita mendapat pahala dan mereka diselamatkan. Justru kalau tidak sampaikan, Allah akan tagih kita sebagai pendakwah, sebagai ulama. Allah akan minta pertanggungjawabkan. Saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya mubalik, saya pendakwah Islam. Ya, saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya mubalik. Ustadz belum tentu mubalik, ulama belum tentu mubalik. Dan terlebih daripada itu, gelar yang Allah berikan kepada saya adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Belum tentu Ustadz mendapat petunjuk. Kami mendapat petunjuk dari keterangan Al-Quran seperti ini. Kami tidak akan mundur sejengkal pun. Fiha yufraqu. Pada malam itu dijelaskan. Maksudnya pada malam Qadar atau Baro'ah itu dijelaskan dan ditulis. Kullu amrin hakimin. Segala urusan yang penuh hikmah. Nah, berdakwah penuh hikmah. Hikmah yang bagaimana? Hikmah yang membiarkan di dalam rumah tangga seorang ayah sudah melihat anaknya terjerumus, masa dibiarkan? Ditegur, disampaikan, kamu salah, kamu tidak boleh melakukan itu, kamu kembali kepada kebenaran, kamu nanti akan masuk neraka, kamu nanti akan masuk ke dalam siksaan yang sangat kekal, kamu kembali. Nah, itu hikmah. Bukan hikmah lantas mengatakan semua agama sama. Itu bukan hikmah, itu penjilat. Penjilat berarti tidak sayang kepada orang kafir dan kemudian tidak sayang kepada umat Nabi SAW. Itulah sebabnya berulang-ulang saya katakan, tujuan dakwah saya cuma dua: mengokohkan iman saudara Muslim dan memanggil orang-orang kafir supaya masuk Islam. Tidak ada tujuan lain. Tidak ada tujuan lain. Kendati pun dibenci satu dunia ini, jangankan satu Indonesia, satu dunia benci, nggak peduli saya, nggak peduli. Yang penting kebenaran ini sampai, yakni diputuskan terjadinya urusan-urusan itu, baik berupa kebaikan, perhatikan, baik berupa kebaikan, keburukan, rizki, ajal, dan apa saja yang bakal terjadi sejak malam ini sampai malam berikutnya di tahun depan. Jadi setiap tahun peringatan tentang kebaikan, peringatan tentang keburukan, rizki, ajal, dan apa saja yang bakal terjadi sejak malam ini sampai malam berikutnya di tahun depan. Menurut saya kisah ada tafsirnya. Dan selanjutnya dia mengatakan, jika hamim adalah kata yang dipakai bersumpah, muqsam bih. Muqsam bih. Wah, itu dia terpisah, mempunyai jarak. Muqsam bih. Maka hamim menduduki tempatnya majrur dengan mengidmarkan huruf qasam dan tidak boleh menjadi manzub dan memazufkan huruf jar dan menghubungkan fiil kepadanya. Ini menjelaskan sebuah perbedaan di dalam penyusunan teori supaya tidak salah mengartikan. Mansub dan mengansubkan dan mazufkan huruf jar dan menghubungkan fiil kepadanya. Karena para ahli nahwu berkata tentang perbedaan antara mazuf dan mudmarnya huruf jar, bahwa huruf yang mudmar itu lafaznya tidak disebutkan, tapi pengaruhnya masih tetap ada dalam pembicaraan. Sedang yang mazuf adalah yang sama sekali ditinggalkan.
baik lafaznya maupun pengaruhnya. Sedang di sini masih terasa adanya pengaruh dari huruf jar terhadap hamim, terbukti pada ma'tuf alaihnya, yaitu Alkitab. Inilah keterangan yang memang Masya Allah indah sekali di Al-Quran ini. Maka tidak ada satu manusia dengan tangan kotornya bisa mengotori setiap kalimat ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami yang menurunkan, kami yang menjaganya. Berbahagialah orang-orang yang mengikuti pesantren itu. Wah, kita cemburu, kita iri ya. Iri karena keilmuan mereka luar biasa. Memang tidak sembarang Al-Quran ini. Apalagi dipenenteng oleh orang kafir. Innalillahi, kita cuma tertawa tepuk dada aja. Kita muslim saja, Ustaz mubalik yang tiap malam berdakwah di masjid, kebingungan mencari tahu tafsirnya. Ini kita bukan tidak tahu. Saya selama ini malu sebenarnya menunjukkan begini, tapi saya kayaknya penting juga ditunjukkan supaya orang tahu bahwa kita nggak sembarang-sembarang juga menyampaikan ayat. Walaupun makna nahwu sorofnya itu baru kita pelajari sedikit-sedikit, tapi insya Allah kita tahu sebenarnya. Cuma kita tidak pernah menunjukkan karena bukan di sini keahlian saya. Keahlian saya adalah menjaga umat ini dari pemurtadan. Dan pada malam ini pula dijelaskan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam yang diberkahi, dia mudmar itu lafaznya tidak disebutkan, tapi pengaruhnya masih ada, masih tetap ada dalam pembicaraan sedang mahzuf, adalah yang sama sekali ditinggalkan, baik lafaznya seperti yang tadi saya katakan ma'tuf alaihnya, yaitu Alkitabi. Kalau fi'il kitab. Nah, dia mengatakan pula, dan kalau tidak maka berarti sumpah maksudnya. Jika hamim itu bukan kata-kata yang dipakai bersumpah, atau tadi yang saya bilang muqsam bih, terpisah, muqsam bih, baik dianggap sekedar menyebutkan huruf-huruf ataupun sebagai nama dari surat ini yang menduduki tempatnya marfu, dikarenakan khabar dari muhtada yang maksuf. Artinya dari diftongnya saja, dari dialektikanya saja, dari ucapannya saja itu sudah mempengaruhi huruf. Dan kalaupun sudah salah sebut, Allahu Akbar. Baru-baru ini kan lagi viral tuh, apa itu tentang penyebutan seorang yang mengaku tokoh kemudian salah mengartikan, dan diprotes oleh rame-rame oleh para anak-anak santri. Nah, ini penting untuk dipelajari juga ya. Nah, itu akhirnya kan malu-maluin. Nggak gampang Islam ini, nggak mudah Islam ini. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam itu agama yang tinggi. Menggunakan bahasa Arabnya, balaghah Arabiknya harus bagus. Ya itu saya bilang tadi, kalau saya salah ya orang maklumi lah. Ya namanya orang baru masuk Islam, baru mencoba menafsir lah sedikit-sedikit ya. Siapa tahu bisa. Ini kan buku para ulama. Ini buku yang saya pelajari ini adalah buku pemberian dari para ulama di Jawa Tengah, Umar bin Hasan bin Ahmad Syakir Al-Kaubawi, Duratun Nasihin. Ini mutiara betuah agama, Duratun Nasihin, mutiara betuah agama. Itu ya. Jadi belajar sama tua-tua lah, tua-tua yang berisi, bukan tua-tua kosong. Dia mengatakan, dan kalau tidak ada maka bersumpah. Maksudnya jika hamim itu bukan kata-kata yang dipakai bersumpah, atau muqsam bih, muqsam terpisah bih, baik dianggap sekadar menyebutkan huruf-huruf ataupun sebagaimana dari surat ini yang menduduki tempatnya marfu, dikarenakan menjadi khabar dari mubtada yang mahzuf. Malam yang diberkahi itu dinamakan baro'ah. Baro'ah tak lain karena Allah Ta'ala pada malam ini menyatakan terlepas dari surga terhadap musuh-musuhnya maupun orang-orang yang celaka. Sebagaimana firman Allah, bara'atun minallahi wa rasulih. Bara'atun minallahi wa rasulih. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasulnya. Dan pada malam ini Allah Ta'ala menyatakan terlepasnya orang-orang suci dan orang-orang yang bertakwa dari neraka, menunjukkan bahwa ba'aratun minallahi wa rasulih ini adalah pembeda atau pemutus, di mana pengikut-pengikut Nabi Muhammad diputuskan
Diputuskan dengan apa? Dengan neraka. Disambungkan dengan surga. Inilah keberkahan malam Lailatul Qadar, malam Baroah. Dan dia diberi pahala 1000 tahun lamanya. 1000 tahun beribadah. Allahu Akbar. Umur manusia berapa? Paling tinggi 150 tahun sudah meninggal dunia. Jangankan 150 tahun, alhamdulillah kalau dapat umur. Jangankan 150 tahun, 100 tahun pun sudah alhamdulillah. 90 tahun pun alhamdulillah. Ini jamaah yang kita pikirkan. Makanya kita berhaus-haus, kita berlapar-lapar. Bibir kita kering, tenggorokan kita kering, perut kita lapar. Di bulan Ramadan hanya mencari pahala ini. Tapi percuma kalau kita tidak bisa menahan nafsu. Bukan hanya lapar dan haus, tetapi menahan nafsu. Kalaupun kita dilarang untuk mudik, biarlah. Kita bersabar sejauh mana kebatilan itu bertahan. Kita bersabar, kita lihat. Jangan kita melawan. Kita biarkan jamaah. Kita berdoa, kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencari pahala ini. Jangan terpancing kita. Mari kita fokuskan perhatian kita untuk mendapatkan pahala di malam Lailatul Qadar ini. Dan pada malam ini pula amal dari sisi bumi dari tahun ke tahun diangkat, dan juga pada malam ini rizki dibagi-bagi sebagaimana firman Allah Ta'ala, fiha yufraqu kullu amrin hakimin. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Allahu Akbar. Inilah keberkahan agama Islam. Masya Allah. Semua yang kita lakukan dengan jerih payah, dengan perjuangan, dengan pengorbanan jiwa dan raga, akan berujung pada kebahagiaan surga yang penuh kenikmatan. Fokuskan perhatian kita jemaah sekali lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kita nanti memasuki hari Idul Fitri. Mudah-mudahan semua kita tampil dalam keadaan sebagai pemenang. Diberkahi kita, diberkahi rumah tangga kita, diberkahi masyarakat kita, diberkahi bangsa dan negara kita. Semua terlepas dari ujian yang Allah berikan, yang saat ini kita rasakan sangat berat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menerima doa kita. Dari sekian banyak kaum yang tertindas akan berdoa, apalagi doa orang-orang miskin, itu yang sangat bahaya. Dakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Masya Allah. Mudah-mudahan ilmu para ulama terus disampaikan. Dan yang kedua adalah adilnya pemerintah. Kita berdoa supaya pemerintah ini adil. Ilmu para ulama kita semangat untuk menyampaikan dakwah, bukan hanya berpikir tentang politik. Ulama-ulama kita peduli kepada Islam. Ulama-ulama kita peduli kepada umat. Dan yang kedua, biadil umaroh, adilnya pemerintah. Doakan pemerintah ini agar berbuat adil bagi masyarakat mayoritas. Seluruh komponen masyarakat, mayoritas minoritas, mempersatukannya dan tidak mencampuri urusan-urusan agama. Dan yang ketiga, bisa kuatil agniya, kedermawanan orang-orang kaya. Boleh jadi musibah yang Allah berikan selama ini karena orang-orang kaya salah berinfak. Mereka salah memberikan infak. Bisa jadi, boleh jadi mereka memberikan infak dan kemudian akhirnya mereka ditipu. Terjadi di beberapa tempat sekarang ini lagi, di mana umroh berapa banyak masyarakat muslim tertipu. Dulu saya mengatakan umat Islam ini jangan mau ditipu, mudah sekali tertipu. Ada kaum munafik seolah-olah membalikan, Yahya Waloni itu mengatakan bahwa umat Islam itu mudah ditipu. Buktinya sekarang terjadi. Saya melihat banyak sekali travel umroh, haji plus dan lain sebagainya tertipu umat, bukan sedikit. Ini dia. Dan uang haji juga, kemana? Allahu Akbar. Sudahlah, memang sudah jadi kebiasaan. Saya lebih baik mati lapar daripada menipu. Saya sudah bilang kepada anak istri saya, 3 yang kita pegang dalam hidup ini. Pertama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Yang kedua, apa yang saya katakan, kita sudah muslim, jangan coba dan jangan pernah mengambil barang yang bukan milik kita. Dan yang ketiga, jadilah diri sendiri, jangan pernah menjadi diri dan pikiran orang lain. Itu
prinsip yang kami pegang setelah kami Muslim. Itu tadi, orang-orang kaya salah memberikan infak. Yang baru-baru ini terjadi di Samarinda, 212 Maret. 212 Maret. Bukannya saling tolong-menolong dalam keadaan seperti ini. Dan kepada orang-orang kaya, lebih baik saudara-saudara bantu para mubalik, para ustadz yang betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantulah fakir-fakir miskin, saudara-saudara kita. Kita masih bisa sahur, walaupun cuma Indomie, ikan asin, dan lain sebagainya. Saudara-saudara kita yang ada di pinggiran-pinggiran emperan Jakarta, banyak sekali yang masih susah. Di pedalaman-pedalaman Indonesia ini. Allahu Akbar. Saya pernah melihat satu channel di Purwakarta itu, seorang mantan bupati, Haji Dedi Mulyadi, mendatangi satu rumah yang hanya sahur menggunakan ikan asin. Menetes air mata. Ya, dan hati-hati doa-doa bid'awatil fuqara'i. Yang keempat, doa orang miskin ini bahaya. Hati-hati jamaah, hati-hati jamaah, hati-hati. Pemerintah ini juga hati-hati. Doa orang-orang miskin, niat apapun, cita-cita apapun, kalau mereka sudah mengangkat tangan di bulan Ramadan ini, Allahu Akbar. Doa orang miskin, doa orang yang terzolimi, bid'awatil fuqara'i, dakwatil mazlum, orang yang terzolimi. Itu doa-doa yang tidak pernah ada batas, tidak ada pembatas, tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, apalagi di malam Baroah ini. Minta jemaah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mendengarkan, mengijabah, mengkabulkan semua doa kita, dan kita ditambah-tambahkan ilmu karena niat kita ikhlas untuk membela agama ini. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.